Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jumat yang cerah ini saya akan memberikan sebuah kajian tentang perkataan lebih baik berbicara baik atau diam. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sungguh beruntung sekali orang yang banyak diam? Ucapannya dihitung seperti makanan pokok. Tidak semua yang kita ucapkan itu ada jawabannya. Jawaban yang tidak disukai apa biasanya? Diam. Ditanya, diam. Diajak ngomong, diam. Sungguh mengherankan sekali ya orang yang banyak berbuat aniaya sementara meyakini bahwa ia akan mati. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pusing kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh secara perlahan. Ada yang tahu maksudnya? Ya, jika kita berbicara melukai hati, perasaan lawan bicara kita, itu akan membekas di hati lawan bicara kita, akan menimbulkan sebuah dendam, sebuah sakit hati. Beda halnya dengan jika kita terjatuh, misal lagi jalan kesandung, kakinya berdarah, 2 hari kemudian bisa sembuh. Tapi jika luka hati, bagaimana sembuhnya? Apakah dengan permintaan maaf saja cukup? Saya kira tidak, karena memaafkan adalah hal yang paling sulit. Nah, anak-anak, maka dari itu ibu di sini sampaikan jangan berbicara yang bisa menyakitkan hati lawan bicara kita. Jika kita ingin bercanda, kenali dulu bagaimana sifat teman kita, bagaimana sifat dan sikap lawan bicara kita. Apakah orangnya mudah tersinggung? Apakah orangnya cepat sakit hati? Apakah kita sudah sedekat seperti saudara sehingga kita bisa mengajak bercanda dengan berkata-kata yang kadang menyakitkan hati seperti itu. Jadi kita harus lihat siapa lawan bicara kita. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor 6474, yang mengatakan bahwa barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara 2 janggutnya dan 2 kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Nah, di sini tahu apa yang dimaksud dengan sesuatu yang di antara 2 janggutnya? Sesuatu di antara 2 janggutnya. Apa? Ya, mulut. Sedangkan sesuatu yang di antara 2 kakinya, ya betul, kemaluan. Nah, dari sini Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Nah, di sini Ibnu Hajar menjelaskan, ini adalah ucapan ringkas yang padat maknanya. Semua perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan, atau salah satu di antara keduanya. Perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk dikatakan, sunnah untuk diucapkan. Nah, karena itu perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi kepadanya, maksudnya kepada yang hal wajib atau sunnah ini, termasuk dalam golongan perkataan yang baik.
Nah, perkataan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut berarti tergolongan perkataan yang jelek atau yang mengarah kepada kejelekan. Nah, oleh karena itu, orang yang terseret masuk ke dalam lubangnya, di sini maksudnya perkataan jelek, maka hendaklah diam. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i mengatakan jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, maka silahkan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudorotnya atau ia ragu, maka ditahan, jangan disampaikan. Jadi jika kalian ingin berbicara atau mengatakan sesuatu kepada teman kalian, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan saya ini menyakitkan lawan bicara saya, seperti itu. Tapi sebagian ulama juga mengatakan seandainya kalian memberikan kertas kepada para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih baik diam daripada berbicara. Jadi seandainya kalian diberikan secari kertas, maka kalian lebih memilih untuk menuliskan daripada banyak berbicara. Menurut Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata di dalam kitabnya, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Karena kenapa? Karena betapa banyak orang yang menyesal karena berbicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Istilahnya kita sebut apa? Tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicara tapi nol. Seperti itu. Beliau juga berkata di halaman 47 di kitabnya, orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi dua telinga, sedangkan diberi hanya satu mulut, supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, di sini seringkali orang menyesal pada kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan. Menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan itu lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Benar apa benar? Kalau sudah terlanjur ngomong, terlanjur bikin sakit hati, bisa nggak kita tarik lagi kata-kata kita? Tentu tidak. Nah, hal itu karena biasanya apabila seseorang ketika sedang berbicara, maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara, maka dia akan mampu mengontrol perkataan-perkataannya. Beliau juga menambahkan, lisan seorang yang berakal, seseorang yang mempunyai akal, berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, dia akan bertanya dulu kepada hatinya, apakah perkataan yang saya ucapkan bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan teruskan berbicaranya. Tetapi apabila perkataan itu tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Berbanding terbalik dengan seorang yang bodoh, seorang yang ngomong gak dipikir, hatinya berada di bawah kendali lisannya. Dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya. Seseorang yang tidak bisa menjaga lidahnya berarti tidak paham agamanya, seperti itu. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitab sahihnya di hadis nomor 10 dari Abdullah bin Umar, al-muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang
orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim di nomor 64. In rojulan salala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayil munlimina khairan qala man salamil muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk sebentar. Nah, anak-anak, maka dari itu semoga Allah senantiasa selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Agar apa? Agar tidak menuai sesal di hari akhir dengan tidak membawa amal sedikit pun jerih payah amal kita di dunia. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Lalu beliau menjawab lagi, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Nah, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzolimi itu, lalu diberikan kepadanya. Nah, di sini apa yang saya sampaikan ini semoga mengena di hati kalian. Intinya adalah apa? Berpikir sebelum berbicara. Apakah itu menyakitkan lawan bicara kita? Dipikir lagi sudah sedekat apa kita dengan lawan bicara kita. Apakah nanti yang kita lontarkan itu menyakitkan hatinya, karena sesuatu yang sudah dilontarkan, sesuatu yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian di kajian Jumat siang hari ini. Kiranya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.